Oke, video berikutnya adalah tentang penjelasan membuat klaster. Di dalam membuat klaster itu sebenarnya banyak sekali model infrastrukturnya atau model topologinya. Itu semuanya tergantung dari bagaimana cara aplikasi itu bekerja. Tapi secara umum, aplikasi itu kalau sudah klaster biasanya pasti butuh load balancer. Kalau aplikasinya berbasis website seperti WordPress dan macam-macam, biasanya butuh web server. Kemudian biasanya juga butuh database server dan butuh storage server. Biasanya seperti itu, tapi ada beberapa aplikasi itu yang memang tidak butuh database server, cuman butuh application server aja. Nah, application server itu tergantung aplikasinya, ada yang web server, ada yang misalkan Go atau yang lain dan macam-macam. Nah, kalau terkait cara membuat aplikasi, membuat rancangan infrastruktur yang cluster untuk aplikasi, secara umum seperti ini. Misalkan kalau untuk load balancernya, biasanya kalau di sini digambarkan load balancer itu posisinya paling atas. Nah, di load balancer bisa dipilih nih mau pakai load balancer apa, bisa Nginx, bisa Apache Balancer, bisa HA Proxy, Varnish juga bisa dan macam-macam. Atau punya balancer sendiri yang dalam bentuk Docker image itu bisa dipakai juga dengan menu Docker image ini. Kemudian biasanya di bawahnya load balancer itu ada application server. Nah, application server ini tergantung jenis aplikasinya ya. Kalau aplikasi Java ya tinggal pilih di sini Java. Berarti kalau mau aplikasinya berbasis PHP seperti website biasanya ini ada PHP. Nah, biasanya kalau PHP ini sudah include sama web servernya. Atau Ruby juga ada web servernya biasanya, atau .NET dan macam-macam. Ini pilihan jenis aplikasinya ya. Ini untuk menentukan jenis aplikasi di sini. Nah, kemudian kalau aplikasinya itu atau rancangan infrastrukturnya ternyata butuh database, maka bisa pilih di sini. Secara umum memang kebanyakan aplikasi itu butuh database, tapi ada beberapa aplikasi yang memang tidak butuh database atau tidak butuh untuk menyimpan data. Nah, itu disimpannya bisa di SQL kalau jenis database-nya SQL. Kalau jenis database-nya non SQL, pilih yang ini. Atau kalau ada tambahan lagi biasanya yang lebih advance, ada SQL-nya dan ada case-nya atau ada fitur untuk memaksimalkan performa database, itu biasanya pakai ini. Nah, sebenarnya tidak semua aplikasi butuh ini, tapi ada beberapa aplikasi yang butuh. Nah, itu bisa diaturnya di sini. Tinggal pilih versinya, tinggal pilih jenis servernya apa gitu. Kemudian kalau aplikasinya butuh tambahan storage atau aplikasi itu punya fitur untuk menyimpan storage yang terus berkembang ya, seperti mungkin fitur upload foto, mungkin fitur menyimpan PDF, menyimpan log dan macam-macam, itu bisa memanfaatkan storage container. Ini tinggal pilih versinya. Kemudian kalau butuh aplikasi yang berbeda lagi, entah yang jenisnya mungkin tidak umum atau tidak ada image-nya, tidak ada Docker image-nya, dan itu aplikasi benar-benar bikinan sendiri, maka bisa memanfaatkan fitur VPS supaya bisa disambungin ke aplikasi yang di atasnya misalkan. Itu bisa juga. Atau ada lagi kebutuhan, ada lagi yang lain, bisa klik tombol plus ini untuk pilih layer baru, pilih bagian baru di infrastruktur. Kira-kira seperti itu cara membuatnya. Nah, di tiap partnya atau tiap bagian ini juga bisa diatur masing-masing. Contohnya misalkan nggak pakai balancer, kita nggak pakai balancer tapi langsung pakai application servernya. Anggap aja misalkan kita pakai web server gini ya, PHP web server tanpa balancer itu juga bisa. Jadi seperti ini jadinya nanti. Aplikasinya di sini, kemudian misalkan database-nya kita pilih di sini, ini bisa langsung tinggal klik. Nah, maka kalau aplikasinya sesederhana ini, berarti komposisinya isi aplikasinya cuma dua bagian doang, yaitu web server yang ada PHP-nya dan database server. Ini sudah sangat cukup untuk membuat website seperti WordPress. Sudah sangat cukup. Nah, kalau mau lebih advance lagi, mau web servernya lebih kencang lagi, itu bisa memanfaatkan fitur horizontal scaling ditambah dengan balancer supaya pembagian kerja web servernya bisa seimbang. Itu bisa seperti itu dan macam-macam. Nah, ini adalah contoh aplikasi saya sudah bikin WordPress cluster yang sudah jadi. Nah, clusternya bagaimana? Ini load balancernya ada 2. Ini di sini ada tanda X2, berarti artinya load balancernya ada 2. Application servernya X2, berarti ini web server dan PHP-nya itu ada 2 aplikasi. Kemudian SQL database, berarti database servernya ada 3. Di sini ada tulisan X3. Kemudian ada storage container. Ini kontainer yang hanya menyimpan file saja. Di sini tidak ada proses web server, tidak ada database server, tidak ada. Jadi ini fungsinya hanya untuk menyimpan data saja. Misalkan file PHP-nya, gambar-gambarnya, JavaScript dan CSS-nya dan macam-macam, semuanya disimpan di sini. Tapi yang memproses web servernya itu ada di bagian sini semuanya. Nah, kalau dilihat dari topologinya,
kita tinggal klik tombol setting itu tadi. Nah, di sini kelihatan nih yang dipakai untuk membuat WordPress cluster dengan dua load balancer. Kalau kita klik di bagian ini misalkan, nah ini load balancernya ada dua, horizontal scalingnya ada dua, kemudian application server, Nginx dan PHP-nya dalam satu kontainer ini ternyata ada dua, kemudian database servernya ada tiga. Kalau di sini kelihatan database servernya, ini database-nya cluster ya, MariaDB-nya cluster, pakai Galera, pakai skemanya Galera ini ada tiga. Dan NFS server atau share untuk sharing storage ini cuma satu, tapi ukurannya bisa sampai 200 GB. Nah begini ceritanya. Nah misalkan kalau berarti gini, manfaatnya share storage ini adalah misalkan kalau kita upload foto atau video misalkan di sini ya, ini adalah aplikasinya. Kalau kita akses seperti ini, nah misalkan kalau kita upload foto atau macam-macam misalkan, maka itu nyimpennya, filenya itu sebenarnya nyimpennya ada di sini, otomatis ada di sini. Tapi dia punya link di sini, punya link ke application server. Jadi seolah-olah file yang ada di sini itu bisa dibaca langsung dari sini juga. Itu manfaatnya sharing storage, itu manfaatnya seperti itu. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Terima kasih.